Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini, kita perlu tahu apa tindak pidana orang. Ya ini tadi kayaknya sudah cukup. Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam TPPO ini, tindak pidana perdagangan orang ini merupakan delik formil yang mungkin saya sampaikan sedikit supaya kita sama-sama bisa memahami. Yang dimaksud delik formil ini adalah tindak pidana yang tidak memerlukan adanya akibat. Jadi dengan 3 cara yang tadi sudah dijelaskan oleh pihak imigrasi, proses, cara, dan tujuan, walaupun tidak mengakibatkan orang itu tereksploitasi atau sudah tereksploitasi, tindak pidana itu dianggap sudah terjadi dan sudah selesai. Berbeda dengan delik material yang harus ada, sudah ada akibat dari perbuatan tersebut. Saya contohkan kita yang mudah saja, misalnya di TPPO ini ibarat yang sering terjadi di Sumba ini pencurian. Pencurian terjadi terus kita kejar dapat barang bukti, keakibatnya tidak ada yang diberikan, termasuk pemilik hewan juga sudah tidak diberikan lagi. Tapi itu sudah masuk sebenarnya karena caranya sudah masuk, terus tujuannya juga masuk. Jadi tidak perlu sampai terjadi orang itu harus sudah dieksploitasi, sudah diperbudak, sudah diambil organnya, atau sudah disiksa. Tidak perlu sampai terjadi. Sebelum terjadi pun kalau muncul dari yang disampaikan itu caranya dengan membujuk, merayu, mengiming-imingi, mengancam, itu sudah bisa dilakukan, sudah bisa kita lanjutin. Tapi tetap sebenarnya membutuhkan proses, tidak serta-merta langsung mengejar seorang seperti itu. Pelaku yang saya ketahui sudah dijelaskan memang ini benar tidak terjadi di Sumba, ini lebih sering terjadi orang-orang tertentu. Yang paling sering terjadi karena himpitan ekonomi, terutama yang menjadikan tren tindak pidana DPO ini meningkat di NTT, khususnya dari Sumba. Ya, di mana sasaran atau wilayah berpotensi menjadi target dari sindikat perdagangan orang ini. Ya, sasarannya salah satunya daerah miskin, daerah bencana, daerah konflik. Kalau otomatis 3 daerah ini yang sudah dijelaskan ini pasti akan mengalami permasalahan perekonomian. Dan bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini target yang sangat menjanjikan, mudah merayu, mudah mengiming-imingi, dan segala macam. Ya, apa penyebabnya? Tidak paham tentang modus, ya ini penyalahgunaan teknologi informasi juga dikasih kejadian di Malaysia itu melalui Facebook, kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya keterampilan, sehingga banyak pengangguran, juga banyak pekerjaan kita di wilayah kita. Lapangan pekerjaan minim, keterampilan juga kurang, akhirnya banyak pengangguran. Jadi mudah dirayu, dibujuk untuk bekerja di luar negeri, di luar daerah. Ini kita perlu sampaikan di saudara, keluarga, masyarakat kita. Anak-anak, ketika ada orang yang kita kenal maupun tidak kenal, mengajak untuk pergi keluar rumah. Kita kerja di Bali, di Jawa, beralasan seperti Bapak Kadis sampaikan, tolong harus dengan sepengetahuan keluarga supaya jelas tujuan kemana untuk keluarga beranak atau mau diperjualbelikan. Selanjutnya menikah di usia dini, ini pun sering terjadi di Sumba. Tamat sekolah langsung nikah. Akhirnya kondisi perekonomiannya tidak bisa terpenuhi kehidupan ekonomi. Mau tidak mau berangkat dari DKI atau TKW sampai di sana seperti yang diceritakan oleh Pak Kadis tadi, pindah tempat kerja di tempat lain. Akhirnya yang awalnya status ilegal menjadi legal dan mau pulang tidak berani takut kena hukuman dari negara tersebut. Akhirnya terjadilah TPPO ini. Selanjutnya menerima pemberian tidak wajar. Mungkin ada yang kasih HP, ada yang kasih uang, ya itu harus ada lain dari desa.
mengancam dan sebagainya. Terus menerima perintah dari cara. Nah, ini perlu kita tanamkan kita punya anak-anak. Saya jangan sebagai orang tua terlalu menjaga jarak dengan anak. Nah, supaya kita ada ditutupi tidak persoalan, kita bisa menjadi orang tua, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi sahabat. Selanjutnya diwaspadai hal-hal yang sudah disampaikan mungkin. Terus mengenal pasangan bekerja di dalam luar negeri, kan sudah banyak dijelaskan oleh Pak Alisari. Itu bisa dibawa pulang, dijelaskan ke masyarakat, dijelaskan ke keluarga. Meningkatkan pemikiran dan komunikasi dengan sekolah masyarakat. Komunikasi di dalam sekolah, jangan sampai belum tamat anak sudah buru-buru disuruh kerja, suruh bekerja itu kurang pas. Berusaha melihat pengetahuan keterampilan. Nah, ini sama dengan tadi sudah dijelaskan. Ya, sanksi pidana dalam undang-undang PDW ini cukup berat kalau kita baca ancaman hukumannya lebih-lebih dengan dendanya. Itu diatur dalam pasal 2 sampai pasal 14 ya. Itu pelakunya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Imigrasi, bisa dari agen, dari teman, dari perusahaan jasa resmi, dari pemerintah bisa, tidak menutup kemungkinan dari TNI, Polri maupun ASN. Itu tidak berkemungkinan, malah peluangnya lebih besar karena mereka memahami bagaimana aturan mainnya, celahnya seperti apa, mereka lebih paham. Terus sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini antara 3 sampai 15 tahun, denda 120 juta sampai 200 juta, ini sangat besar, gitu kan. Terus mati antara 5 tahun sampai 10 hidup, denda 200 juta sampai 5 miliar. Tapi itu dalam undang-undang ini dia memiliki perluasan sanksi yang kekhususan yang diatur dalam pasal 21. Pemberatan hukuman itu ketika yang melakukan itu korporasi atau perusahaan BPKI yang resmi yang berbadan hukum, itu ancaman hukumannya ditambah sepertiga juga, ditambah sepertiga, terus bisa dikenakan denda 3 kali lipat lebih dari yang dilakukan perseorangan. Bisa dicabut izin usahanya, dicabut status berbadan hukumnya, dan diberikan larangan mendirikan usaha yang sama. Selanjutnya, kalau pelakunya pejabat atau ASN, itu sama juga, diberikan hukuman pemberatan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman, dan juga pemberhentian tidak terhormat. Dan juga kalau korban ini masih anak-anak, diatur dalam pasal 17 itu ancaman yang ditambah sepertiga dari yang ada. Dan dalam undang-undang ini diatur juga tentang restitusi atau penggantian rugi, diatur dalam pasal 32. Diatur dalam pasal 32, penyidik atau JPU itu atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk memblokir harta orang yang disangka. Jadi restitusi ini berlaku penggantian rugi, kalau tidak mampu ganti rugi disubsidiarkan 1 tahun, itu tergantung amar putusan. Dan ini juga berlaku bagi mereka yang menyarankan, termasuk dari seperti kepala sekolah, orang tua yang suruh cari atau suami jalan. Dan ketika telah terjadi, seharusnya mereka itu terlibat, bisa dikenal di lingkungan 2006 atau dalam hal ini di BPO, dia bisa diancam 1 sampai 6 tahun dan 40 juta. Hanya memang mungkin di sini belum pernah kita berproses seperti itu sampai dalam tahun sekarang. Ya, alat bukti dalam perkara ini hampir sama, kita juga merujuk pada pasal 1 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Tetapi di dalam undang-undang ini terdapat juga perluasan alat bukti diatur dalam pasal 29 ke 1 ini saya baru tulis di slide. Ini dipermudah lagi, dipermudah dalam artian cukup keterangan korban saja dalam alat bukti yang berkaitan, tidak perlu dicari saksi yang lain dari bawah. Cukup dia dalam saksi yang berkaitan. Dalam hal ini mungkin
rekaman pembicaraan atau ada CTA atau SMS, itu bisa diajukan dalam persidangan dan putusan berdasarkan pasal 31 diatur berdasarkan kesimpulan yang cukup dapat melakukan penyadapan atas yang tertulis dari kedua pengadilan, bukan misalnya sebarang kita yang sudah. Jadi berdasarkan tertulis bisa kalau dalam rangka pendidikan maupun penyelidikan. Ya, ini penutup. Setiap orang berhak perlakuan yang baik pada saat bekerja, penindasan kekerasan adalah kejahatan. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Salam sehat bagi